Arab Saudi dikecam Irak dan Oman, sebut sangat memalukan melakukan sabotase kepada Kuwait dan Indonesia. Presiden sepak bola Irak, mereka dari dulu emang gitu, gak pernah insyaf. Batal uji coba lawan Indonesia, Kuwait malah tiba-tiba uji coba dengan Suriah di FIFA Matchday. Netizen sebut ini emang sudah fix mau ngerjain Indonesia. Pihak Federasi Sepak Bola Suriah buka mulut soal ajakan Kuwait, Jose Lana. Mereka ingin lawan tim peringkat lebih tinggi. Tom Hai bergabung Persib Bandung, mendapatkan sorotan tajam, sampai ke kritik tajam ke Gerald Vandenberg yang masih saja memanggil Erling Hoki Caraka. Simak informasinya sebagai berikut. Sorotan tajam nampaknya tidak luput kepada Arab Saudi dan Kuwait yang dikabarkan memang terselubung agenda besar untuk melakukan niat buruk kepada timnas Indonesia. Ya, bagaimana tidak, sejatinya tanggal 5 September nanti, Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Kuwait di GBT. Namun, karena ada pembatalan tiba-tiba dan sepihak dari Kuwait, membuat itu nampaknya urung dilakukan. PSSI yang langsung bergerak cepat mengganti calon lawan Indonesia di tanggal 5 pun akhirnya mendapatkan lawan baru. Ya, lawannya adalah China Taipei atau Taiwan, tim yang peringkatnya memang lebih rendah dari Indonesia. Tapi gak apa-apalah ya, daripada kosong gitu tanggal 5 nanti. Lagian penonton dan supporter juga sudah pada terlanjur beli tiket. Sayang sih kalau harus dibatalkan atau memang dikosongkan tanpa ada pengganti. Kuwait yang memang benar-benar tanpa alasan kuat dalam pembatalan itu membuat banyak orang tidak senang dan merasa kecewa loh kepada tiba-tiba dibatalin di waktu yang sudah mepet. Padahal kan PSSI sudah mempersiapkan segala persiapan untuk bulan depan. Yang lebih parah memang tiket sudah terjual dan bisa-bisanya nggak ada penjelasan yang clear dari pihak Kuwait terkait insiden itu. Di lain sisi, PSSI yang sempat berspekulasi kalau adanya sabotase memang tidak salah juga. Karena kok bisa si anjir sekelas Federasi Kuwait giniin Indonesia? Di mana letak profesionalismenya? Harusnya kalau ada pembatalan ya bisa dilakukan jauh hari, bukan 2 minggu menjelang pertandingan. Melihat kelakuan Kuwait yang cukup sembrono itu, membuat beberapa pihak bahkan tidak senang. Tidak terkecuali beberapa negara di Timur Tengah yang juga mengecam perlakuan Kuwait kepada Indonesia. Pihak Federasi Sepak Bola Oman adalah salah satu yang bereaksi keras terhadap peristiwa memalukan yang dilakukan Kuwait kepada Indonesia. Menurut Presiden Sepak Bola Oman, itu adalah langkah buruk dan nampak disengaja dan membuat tim lain ke depannya akan sulit mau mengajak Kuwait melakukan uji tanding di FIFA Matchday. Di lain sisi, pihak Federasi Oman juga menyebut dan meyakini kalau hal itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada motif jelas, karena situasi Kuwait saat ini sedang kondusif, tidak ada perang dan keuangan negara itu juga stabil. Menurutnya, sabotase mungkin memang bisa saja terjadi, dan unsur kesengajaan untuk membuat Indonesia terjungkal bisa saja jadi alasan kenapa Kuwait melakukan pembatalan sepihak itu. Selain itu, pihak Federasi Sepak Bola Irak juga ikut merespon terkait pembatalan Kuwait melawan Indonesia di FIFA Matchday bulan depan. Menurut Presiden Sepak Bola Irak, itu adalah sabotase jelas bersama negara tim Timur Tengah lain untuk menjegal Indonesia. Saat ramai beredar soal isu keterlibatan Arab Saudi di sana, dirinya hanya bisa tersenyum kecil dan mengatakan kalau Saudi memang sudah lama begitu dan belum insyaf. Anda bisa lihat tim mana yang tidak senang dengan Anda, dan tim mana yang paling menaruh respek luar biasa. Ya, dari dulu Saudi memang begitu, mereka nampaknya belum insyaf, ucap Adnan Dirjal. Melihat pernyataan itu, tentu kita sedikit sadar kalau Kuwait dan Saudi itu bahkan memang sudah merencanakan ini dari awal. Tapi mau gimana lagi ya, karena nasi sudah menjadi taik. Batal uji coba lawan Indonesia, Kuwait malah tiba-tiba uji coba dengan Suriah di FIFA Matchday. Netizen sebut ini memang sudah fix mau ngerjain Indonesia. Pihak Federasi Sepak Bola Suriah buka mulut soal ajakan Kuwait, Jose Lana, mereka ingin lawan tim peringkat lebih tinggi. Setelah membatalkan uji coba dengan Indonesia, kabar mengejutkan justru datang dari Kuwait yang baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka akan menjajal kekuatan melawan Suriah bulan depan. Yaps, itu benar, dan mereka akan melawan Suriah di Qatar pada 8 September nanti. Kalau melihat dinamika ini, memang sangat-sangat buat kita jengkel.
Kuwait yang belum clear melakukan pembatalan melawan Indonesia, kok bisa-bisanya malah tiba-tiba lawan Suriah anjir? Yaitu tentu tidak salah bagi netizen berprasangka kalau Kuwait ini memang licik dan licin seperti belut. Setelah PHP-in Indonesia, tidak peduli dengan kerugian Indonesia, bisa-bisanya malah lawan tim negara lain, mana itu masih kawasan tim Timur Tengah lagi. Netizen berkomentar, kalau Kuwait memang fix melakukan kerjasama terselubung bersama tim lain untuk membuyarkan konsentrasi Indonesia, ya siapa lagi tim lain itu kalau bukan Arab Saudi? Saat ini di kolom komentar, banyak orang yang berspekulasi kalau negara Tim Tank memang liciknya luar biasa. Harus hati-hati dan jangan lagi mau ajak uji coba. Bisa begitu ya membatalkan sepihak, tapi nerima tawaran tanding dari Suriah. Kalau nggak mau main sama Indo, bilang dari awal. Kamu kalah sebelum bertanding bun, tulis akun Fani24. Kok bisa dibatalkan? Padahal sudah ada kesepakatan hitam di atas putih mengenai pertandingan antara Kuwait dan Indonesia, tulis akun Oki Ajah 18. Jangan-jangan benar upaya sabotase. Kekuatan duit memang mengerikan di dunia sepak bola saat ini, tulis akun Shofyunuha dengan emot ketawa. Mulai drama menjegal timnas ke Piljun, dari penentuan tuan rumah round 4 aja udah aneh, masa nggak di tempat netral mainnya, tulis akun Aditya Munawar 18. Wah, gimana menurut kalian ini guys? Benar gak sih ini Kuwait, Arab, dan negara lain memang sudah mulai berupaya begal Indonesia ke Piala Dunia? Waduh, mana Indonesia duitnya nggak ada lagi, duit minyak Arab emang nggak ada obat. Tom Haye bergabung Persib Bandung mendapatkan sorotan tajam, sampai ke kritik tajam ke Gerald Vandenberg yang masih saja memanggil Erling Hoki Caraka. Setelah beberapa waktu lama nganggur, akhirnya Prof Toha mendapatkan klub barunya untuk mengarungi kompetisi musim ini. Bukan era divisi, bukan Bundesliga, dan bukan La Liga, tapi BRI Super League. Ya, Tom Haye akhirnya lebih memilih berlabuh ke liga paling berkelas seantero jagat, liga paling kompetitif dan paling bergengsi. Bahkan pamornya jauh lebih besar daripada EPL Inggris dan juaranya lebih baik daripada juara Liga Champions Eropa. Tom Haye akhirnya lebih memilih gaji 750 juta per bulan daripada harus melanjutkan karirnya di Eropa dan menjaga level permainannya. Kalau kalian bilang gini, loh gak ada salahnya lah Min main di Liga Indo daripada gak dapat klub dan nganggur. Lagian Tom Haye udah 30 tahun, jadi wajar aja sih main di Liga 1 Indonesia. Yaps, itu gak salah juga. Tapi kan kalau kita ingat apa dulu tujuan PSSI mencari banyak pemain keturunan, yaitu guna untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Karena kalau berharap pemain timnas jebolan dari Liga 1 semua, yang ada dibantai terus anjir. Namun kini sudah banyak pemain yang berlabuh ke Indonesia. Ada Jordi Amat di Persija, ada Rafael Struijk di Dewa United, ada Jens Ravens di Bali, dan Prof Toha di Persib Bandung. Musim depan atau bahkan pertengahan musim ini diprediksi juga bakal ada yang bergabung lagi, melihat beberapa pemain sudah mendekat ke Indonesia. Sain Atianama bahkan sudah mulai berkarir di Liga Thailand bersama Sandy Walsh, dan bisa saja musim depan mereka ke Liga Indonesia. Ini memang memunculkan debat antara yang pro dan kontra. Tapi kalau admin sendiri memang menyayangkan sih kenapa banyak pemain muda mulai main di Indonesia. Kalau ukuran Jordi Amat sih fine lah, tapi kalau Jens Ravens sama Struijk itu masih muda buset. Di lain sisi, untuk timnas U23 ada kejutan lagi yang buat orang terkejut. Yaps, itu adalah pemanggilan kembali sang Lord Erling Hoki Caraka yang dianggap sudah underperform, tapi masih dapat panggilan timnas U23. Ya, kali ini Coach Gerald Vandenberg masih saja memanggil Hoki Caraka. Entah apa aja istimewanya, kata netizen, yang sarkas kalau Hoki punya IPSSI dan itu jadi alasan kenapa masih dipanggil. Wah, menurut kalian gimana? Masih layakkah Lord Hoki dipanggil timnas U23 Indonesia? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.